Kalau bicara soal kampanye, bicara turun ke dapil, mahal gak sih di Jakarta? Mau segmen yang mana ini? Ini kan di dapil Bung Talapesi ini, Bung Roni ada 7 orang yang bertarung. Pembeda Bung Roni dari mereka apa? Pembedanya adalah rekam jejak ya. Membela Baradae. Iya. Lalu kemudian divonis Sambo dan kawan-kawannya dengan hukuman yang maksimal. Iya. Namun tiba-tiba berubah pandangan Bung sebagai pengacaranya Baradae gimana? Buat saya keren juga persidangan di luar ya, ini jadi contoh juga buat kita bahwa sidang hari itu putus juga hari itu. Oh iya? Iya, keren banget. Bayang nggak kalau PD Perjuangan sekarang juga udah punya studio sekeren ini kan? Iya, ini juga studio keren banget. Selamat datang di kanal Gen Banteng. Ingat, 14 Februari 2024, coblos gambar banteng. Dan kali ini saya Bani Raja Manalu sudah bersama dengan Pak RT. Pak RT ya? Roni Talapesi namanya. RT, Talapesi. Ini ada di kanal Gen Banteng. Ini adalah narasumber keren setelah Adian Nabi Tebulu yang hadir di studio Gen Banteng. Dan Pak RT, tapi tua banget bro Pak RT. Ya, kalau Pak RT itu kan sangat identik dengan yang selalu didengar setiap hari ya. Oke. Masyarakat kan kalau ada apa-apa aduannya sama Pak RT. Oh, iya. Urusan air, urusan kebersihan lingkungan, Seluruhnya lah ya. seluruhnya kan. Biasanya soal apa-apa ingat Pak RT. Ingat Pak RT. Tapi kalau Pak RT versi mudanya kalau gua. gua sih ingatnya Pak RT itu Rulianto Chen. Senior. Karena kalau ada tagihan ke Pak RT. Oke, sekarang Pak RT ini hadir di studio Gen Banteng dan pengetahuan kita sudah punya banyak fans. Luar biasa. Dan ini udah, saya dulu kayaknya lebih banyak follower saya, tiba-tiba sekarang dia followersnya udah banyak banget. Nah, dan Pak RT ini adalah pengacara yang sempat menjadi sorotan karena berhasil memberikan keadilan untuk Barada Eliezer ya, Eliezer. pada kasus Sambo. Selengkapnya kita akan berbincang bareng dengan Pak RT dari kursi persidangan ke kursi Senayan bersama Roni Talapesi. Pak RT. Oke bro, Terima kasih. selamat datang di studio Gen Banteng. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ini Bung Bane. Bung Bane gitu ya, ini Pak RT. Kalau saya Bung Bane aja lah. Ya. BM. BRM bro, Bane Raja Manalu. BRM. Bane Raja Manalu. Iya. Cocok. Biar Bung BRM. Bung BRM ya kan. Keren. Ini lawyer yang sudah terkenal meski usianya kata mereka sih masih muda ya. 38 tahun itu masih muda ya. 38 tahun masih muda. 38 tahun. Milenial. No. Milenial ya. Kalau gue kira lu lebih tua dari gue tadi ya bro. Ternyata gue lebih tua. Oke bro. Ini kan sepengetahuan kita, Roni Talapesi ini bukan kali pertama nih main sebagai caleg DPR RI. Iya. Ini sudah kali kedua. Kali yang kedua, Bung Bane. Oke. Dari Banten pindah ke Jakarta. Ya. Dulu di Banten 2. Banten 2. Kabupaten Serang, Kota Cilegon. Oke, kini ke Jakarta. Gimana? Yakin nggak menang di periode kali ini? Namanya kita dalam posisi sekarang ini kan harus ada optimis ya. Kalau saya sih optimis. Optimis karena kan bagaimanapun kita semangatnya kan bisa menambah suara, mendatangkan suara, menaikkan suara partai di dapil DKI 2 kan. Oke. Jadi ya semangatnya sepertinya itu Bung Bane. Jadi ya setiap harinya ya saya bawa enjoy aja. Oke. Masyarakat. Berarti semangatnya adalah memenangkan partai. Memenangkan partai. Ah, ini semangat yang benar nih. Kalau semangatnya adalah memenangkan partai, jika terpilih secara pribadi itu adalah bonus ya? Iya, lebih ke partainya karena kan dalam hal ini kan partai yang menunjukkan, memberikan kesempatan kepada kita kan. Yang menugaskan. Iya, menugaskan. Sama, saya juga caleg Pak. Oh sama. Ada juga caleg. Sukses juga, Pak. Iya, mudah-mudahan. Sumur tiga. Dan itu yang tadi saya sepakat. Kalau misalnya kita ditugaskan oleh partai jadi caleg, ya semangatnya adalah memenangkan PDI Perjuangan. Betul. Bukan untuk kepentingan pribadi ya. Kepentingan pribadi betul. Ah, Jadi oke. ketika kita dikasih kesempatan, ditugaskan ya
itu merupakan kesempatan atau privilege yang diberikan oleh partai sehingga kita bisa ketemu dengan masyarakat, kita bisa melayani masyarakat secara langsung kan. Betul. Karena kalau saya lihat masuk jadi dalam list caleg PD Perjuangan bukan persoalan mudah juga ya. Bukan persoalan mudah. Banyak yang pengen gitu, banyak yang daftar. Kan? Banyak yang pengen, terus kemudian antriannya panjang kan. Dan atributnya luar biasa, ada yang jenderal, ada yang ini, dan kita yang muda-muda ini diberi ruang oleh partai. Iya, betul. Nah, ini juga yang saya sebenarnya mau highlight. Bung Roni Talapesi umur 38 tahun, 2019 sudah maju, berarti pada saat itu umur 35 ya. 35. Nah, sekarang dikasih juga kesempatan kedua untuk main. Artinya PDI Perjuangan bukan karena pemilih lagi besar anak muda maka diberi anak muda. 2019 pun ruang buat anak muda seperti Bung sudah ada ya. Iya. Sudah caleg DPR RI. Itu caleg DPR RI. Iya. 2019. Jadi kalau saya sih ngelihat bahwa partai memberikan kesempatan kepada anak-anak muda ya. Memberikan ruang kepada anak-anak muda dalam hal bagaimana kita juga pun bisa merasakan ya. Bisa dikasih kesempatan untuk kalau dikatakan ya bertarung. Kasih kesempatan untuk ngaju juga gitu loh. Itu buat saya ya keren sih. Buat saya Partai PDI Perjuangan juga pun banyak juga melihat bahwa anak muda dikasih kesempatan. Nah itu menurut gue sih keren sih. Kalau saya ingat nih apa yang disampaikan Bu Mega di Kongres 2019 yang lalu bahwa 2024 itu adalah eranya anak muda. Iya. Anak muda yang harus memegang kepemimpinan di Indonesia. Iya. Dan ini kayak relevan juga kalau kita bicara soal presiden, estafet kepemimpinan dari Pak Joko Widodo ya harusnya ke usia yang lebih muda ya. Harusnya lebih muda. Bukan yang udah uzur ya. Yang udah uzur sama yang energik. Iya dong, yang bisa berlari dan bisa berlari, napas panjang gitu ya. Kemudian punya inovasi kan. Punya cita-cita yang ke depan membawa Indonesia hebat, Indonesia maju. Itu berarti memang Bu Mega ini visioner. Beliau tahu 2024 harus yang lebih muda, yang generasi muda, yang inovatif, visioner gitu ya. Setuju. Berarti Budiman Sujatmiko memang nggak dengerin pidato ibu di Kongres. Dia bisa bilang dia pemimpin strategik Pak Prabowo. Gimana ceritanya ya? Oke, Bung, ini penting. Iya, Bung. Mengapa memilih PD Perjuangan sebagai jalur perjuangan? Ya, saya kan backgroundnya kan pengacara, Bung. Kemudian dalam perjalanan saya sebagai profesi sebagai pengacara, saya bergabung dengan Banteng Muda Indonesia. Pada saat itu jadi ketua bidang hukum DKI Jakarta Banteng Muda Indonesia. Disitulah saya sudah mulai belajar ya. Dari tahun berapa? Tahun 2017. 2017. Jadi 2015 saya sebagai kader, kemudian 2016 menjadi tim pemenangan Pak Ahok Pak Jarot, kemudian 2017 dikasih kesempatan jadi tim sidang. Oke. Tim sidang dari Pak Ahok. Nah, kemudian saya bergabung sama Banteng Muda Indonesia. Saya melihat bahwa di PDI Perjuangan bagaimana PDI Perjuangan yang ideologinya pro terhadap orang kecil, terhadap kaum cilik itu benar-benar saya melihat secara nyata. Terutama di bidang hukum ya. Oke. Karena saya melihat bagaimana ketika masyarakat yang membutuhkan akses keadilan, disitulah PDI Perjuangan hadir. Dan disitulah saya merasa bahwa wah ini rumah saya nih. Dan ini pertama saya bergabung di partai, di organisasi, dan saya melihat bahwa ini cocok, bahwa saya bisa belajar, saya bisa mengupgrade diri saya supaya lebih dekat juga dengan rakyat, bonding seperti Ibu Ketua Umum bilang ya, bahwa kita harus bonding dengan rakyat. Dan situ saya merasakan, dan di situ saya ditempa. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa rumah saya adalah PDI Perjuangan. Dan saya sebagai anak muda merasa nyaman karena apa? Ketika ketemu sama senior, ketemu yang lebih dulu, mereka sangat welcome. PDI Perjuangan nggak kaku gitu kan. Kita kan anak muda ini kan punya inovasi, mau bergerak cepat, maunya ada inovasi-inovasi. Tapi itu sangat diterima oleh senior sama. Kalau ketua DPD DKI kan Pak Aming ya. Pak Aming umurnya hampir sama dengan ibu juga, tapi asik juga gaul ya. Asik juga gaul dan memberikan kesempatan mensupport kita anak muda. Ada beberapa kan teman-teman di DKI yang muda itu
saya Ima, Yoga, itu ada beberapa teman-teman ya memang Pak Ketua ngasih kesempatan untuk kita anak-anak muda ini berinovasi untuk bekerja dan dikasih kesempatan yang sama dengan yang lainnya. Oke. Berarti ini makin keren lagi nih. 35 tahun 2019 sudah diberi kepercayaan untuk jadi caleg. 2017 jadi ketua bidang hukum Banteng Muda Indonesia. Iya, 2019 caleg. 2019 caleg. Iya, 2017 jadi ketua bidang hukum Banteng Muda. Yes, berarti artinya PD Perjuangan memang memberi ruang buat anak muda itu serius gitu. Iya, serius banget. Nah, Gua aja gak nyangka waktu itu gua tiba-tiba bisa dikasih kesempatan kan. Dikasih kesempatan dan waktu itu agak syok juga kan. Dan sekarang ketua DPP Banteng Muda Indonesia. Sekarang di DKI. Oh, Di DKI ketua. sebagai wakil ketua. Wakil ketua DPD PD Perjuangan DKI Jakarta bidang hukum. siap ketua. Siap. dan saya melihat bahwa memang proses kaderisasi di PD Perjuangan itu butuh waktu, butuh proses ya. Jadi benar-benar saya mengikuti proses tersebut dan saya menikmati. Kan ya sebagai anak muda ketika berinteraksi dengan senior, dengan ketua, dengan beberapa teman itu ngobrol, mereka membuka diri dan memberikan masukan buat kita dan itu buat gue sih hal yang Diberi ruang oleh PD Perjuangan bukan karena sudah terkenal kan? tidak. Saat itu followers masih 2000 tuh. Dulu followers masih 2.000 malah masih 1.000 kan. Waktu itu juga kan ya waktu megang Pak Ahok jadi salah satu pengacaranya Pak Ahok kan ya banyak juga senior kan. Itu bagian yang juru catat aja di belakang. Oke. Tapi dikasih kesempatan juga untuk sidang gitu loh, untuk mendampingi beliau. Ya, mantap. Jadi ini kurang lebih sama dengan pengalaman saya bergabung dengan PD Perjuangan. Kalau ditanya mengapa Bane Raja Manalung memilih PD Perjuangan, saya punya pengalaman yang membuat saya kemudian memiliki kesimpulan bahwa PD Perjuangan adalah rumah buat saya dan itulah pilihan ideologis saya. Betul. Nah, ketika sekolah tinggi teologi yang di Kampung Melayu kemudian berbenturan dengan masyarakat. Saat itu masih ada fraksi PDS, masih ada Partai Damai Sejahtera yang merepresentasikan Kristen, namun yang membela orang-orang Kristen yang ada di sekolah itu, sekolah tinggi teologi, justru fraksi PD Perjuangan, bukan fraksi PDS gitu. Jadi itu yang membuat saya kemudian, ternyata PD Perjuangan tidak pernah melihat orang karena agamanya. Iya, betul. Jadi semua anak bangsa memang diberi ruang dan nggak boleh ada yang tercecer. Betul. Nah ini yang membuat saya firm, saya PD Perjuangan. Meski dari tahun 99 saya sudah punya hak pilih dan sudah memilih PD Perjuangan. Namun perubahan ideologis itu terjadi tahun 2007. Nah ini keren banget. Dan Roni Talapesi, anak muda yang generasi muda berikutnya yang kemudian bergabung dengan PD Perjuangan juga punya pengalaman yang sama. Jadi artinya PD Perjuangan jangan dilihat, wah ini partai tua. Betul, tua dari sisi pengalaman, tua dari sisi kelahiran tahun 73, 50 tahun. Namun yang pasti PD Perjuangan memberi ruang buat seluruh lapisan masyarakat dan termasuk setiap layar generasi. Ada Banteng Muda, ada Repdem, ada TMP yang juga menjadi ruang ekspresi buat anak-anak muda. Nah bro, Roni Talapesi ini Manado apa Ambon ya? Ya kebetulan bapak saya dari Maluku, ibu dari Manado, dari Minasa. Oh gitu. Jadi aman. Ambon Manado. Ambon Manado. Cari. Lahir besar di Papua. Lahir besar di Papua. Besar Papua, SMA di Manado, kuliah baru datang ke Jakarta. Gitu ya? Kemudian jadi pengacara ya sampai sekarang di Jakarta. Oke. Kenapa nggak mau milih Manado, Ambon atau Papua untuk jadi tempat caleg? Iya. Ini kan kembali lagi ke partai kan. Dalam hal ini kan ya saya sebagai wakil ketua DPD DKI, saya mungkin karena saya di DKI jadi ya tanggung jawab saya di DKI. Mantap. Karena Bro, ini kan saya di DKI. Saat ini yang tadi kayak saya bilang fans sudah banyak nih. Iya. Sudah dikenal. Mungkin kalau kita jalan orang-orang sudah akan meneriak-teriakkan. Roni, Pak RT gitu. Iya. Nah, ini di dapil berpengaruh nggak? Ya berpengaruh. Saya juga pun nggak nyangka ya waktu megang kasus Baradae ini kan memang profesi saya kan sebagai pengacara profesional. Kemudian waktu pegang kasus ini kan saya benar-benar membela secara maksimal ya, saya dan teman-teman ya.
kita membela maksimal. Kemudian saya juga pun nggak nyangka ternyata exposure media itu sangat tinggi pada saat itu. Oke. Tapi posisi dalam kasus itu adalah bagaimana kepentingan saya sebagai pengacara dan saya meyakini ideologi PDI Perjuangan keberpihakan kepada wong cilik itu saya terapkan di dalam ruang persidangan. Dan itu bisa dilihat oleh seluruh masyarakat ya. Ini terpisah sebenarnya tidak dengan membawa partai, tetapi sebagai profesi sebagai pengajar. Tetapi karena saya seorang kader yang menghidupi ideologi tersebut, jadi ketika berprofesi bekerja saya menjalani hal tersebut. Saya coba terapkan dan bersyukur bahwa hasilnya sesuai dengan harapan saya dan tim, dan saya lihat masyarakat luas. Dan dampaknya itu ya saya nggak tahu. Sekarang saya ditugaskan, diberi kesempatan untuk caleg, dan ketika saya bertemu dengan konstituen di dapil, saya turun ke bawah, itu sangat sangat dekat. Karena saya melihat bahwa mereka dalam hal ini selalu menyampaikan bahwa terima kasih sudah memperjuangkan hak-hak orang kecil. Terima kasih sudah mewakili perasaan kita, di mana kita mau adanya keadilan di Indonesia lebih baik lagi. Dan itu yang membuat saya merasa bahwa wah, ternyata kemarin waktu sidang itu sekarang dampaknya sekarang ini baru kita rasakan ya. Oh iya, ini ada dampaknya. Dan saya lebih cepat dekat dengan masyarakat, dan tentunya kan saya selalu sampaikan bahwa PDI Perjuangan selalu hadir. Bahwa saya kalau ke depannya memang diberikan kesempatan dipilih oleh masyarakat, dan tetap kita akan pegang teguh keberpihakan kepada orang kecil sesuai dengan ideologi PDI Perjuangan. Membela Baradae kemarin itu bukan karena gue akan jadi populer ya, bukan? Gue nggak, awal kan gue nggak tahu ini akan serame ini kan media kan sempet awal-awal itu malah nggak mau muncul di media, kan sempet ngomongin karena maunya fokus dulu di kasusnya kan, nanti di persidangan lah. Karena menurut gue kan lebih tepat kita bicara terbuka itu di persidangan. Dan pas di persidangan saya juga pun nggak nyangka ternyata exposure-nya sangat tinggi. Oke. Ya, pemberitaannya sangat-sangat tinggi. Jadi ya sekarang dengan saya turun ke dapil, turun ke bawah, kemudian memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terus mengenalkan juga Pak Ganjar. Memang kan ini belum masa kampanye, tapi kan saya dalam hal ini kan saya memberikan edukasi hukum, dan itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak paham soal hukum. Dan ada beberapa contoh kasus yang mereka minta tolong sama saya, sekarang saya dampingi. Kayak di Hong Kong ada salah satu PMI, dia itu diputus sepihak oleh oleh majikannya. Itu saya dampingi sampai di persidangan. Sampai di persidangan saya dampingi, dan buat saya keren juga persidangan di luar ya. Ini jadi contoh juga buat kita bahwa sidang hari itu putus juga hari itu. Oh iya, keren Pak. Jadi sidang langsung ditanya penggugatnya, pihak dari PMI-nya, pekerja migran, kemudian ditanya juga tergugatnya ini pihak majikan, di cross check, ditanya sama hakimnya, langsung hakim menyimpulkan, oh ini majikannya salah, bahwa majikannya memutus secara sepihak, jadi majikannya harus bayar. Hari itu juga langsung bayar. Kalau dia tidak bayar, dia dipidana, langsung masuk penjara. Jadi ada kepastian hukum ya? Ada kepastian hukum. Nah di situ saya melihat bahwa wah ini bagus ya, dan juga ini saya ikut mendampingi, dan saya bisa belajar dan memberikan semangat kepada teman-teman bahwa tidak usah khawatir, bahwa kami PDI Perjuangan akan hadir di setiap lini-lini di mana teman-teman membutuhkan PDI Perjuangan itu. Kalau pesan ibu ini apa ya? Tertawa dan menangis bersama rakyat. Iya. Oke. Tapi pas ke Hong Kong bayar sendiri. Menangis juga. Ya dinikmati kan. Iya. Jadi sama istri 2 koper itu isinya APK. Kita bawa ke sana kan. Yang koper cabinnya buat ya pakai di sana, kalau pakai baju di sana udah APK-nya kita bagi-bagi. Ketika membela Baradae itu juga sama, pro bono juga gratis. Pro bono gratis. Jadi udah memang Bung Bane, saya terbiasa juga kalau di kantor, kalau ada kasus yang orang yang tidak sanggup, tidak mampu, ya kita bantu secara pro bono. Dan saya yakin ini saya bisa seperti ini karena PDI Perjuangan, karena saya dilatih terus kan. Iya. Dilatih terus. Jadi akhirnya saya menjadi
makna dari saya berpartai ini adalah saya lebih peka. Lebih peka ketika ketemu orang yang tidak mampu, yang butuh akses keadilan, butuh masukan. Nah itu saya cepat gitu tergugah kan, langsung cepat gitu untuk cepat membantu. Dan saya percaya bahwa ini karena proses kaderisasi di partai, lewat sekolah partai, kemudian penugasan-penugasan. Penugasan waktu kemarin kita di COVID, bagaimana setiap hari kita turun ke rakyat, kita bantu rakyat untuk menghadapi COVID, kita bagi-bagi masker, vitamin gitu ya. Inilah sebenarnya proses di partai yang gue bilang kita digembleng, kita dibentuk sebagai anak muda supaya kita jangan apatis gitu dalam berkehidupan ya. Kehidupan kita supaya kita peka terhadap lingkungan sekitar. Ini bagi yang belum tahu nih sebenarnya sekolah partai itu apa. PD Perjuangan mengadakan sekolah partai itu sejak tahun 2015. Ya. Resminya ya dibuat sekolah partai. Tapi sebelum-sebelumnya kan sekolah kader ada. Nah sekolah partai itu dilakukan 2015 seingat saya, dan sejak 2015 juga saya salah satu pemateri di sekolah partai. Dan itu yang membuat kita yakin bahwa memang partai modern itu ya PD Perjuangan gitu. Jadi tidak hanya lepas-lepas saja main rekrut, yang penting populer rekrut. Bahwa ada beberapa orang-orang yang populer direkrut oleh PD Perjuangan, iya, tapi semuanya pasti harus melalui tahapan sekolah partai, betul. Dan Bung Bane selalu menjadi salah satu menjadi narasumber. Terus saya ingat beliau selalu mengajarkan soal branding image. Itu makanya gue bisa pakai dia sekarang lebih terkenal. Terima kasih. Oke. Iya. Nah, dan memang itu persis seperti, artinya Ibu gini, konsistensi dari partai dalam hal ini ketua umum kan jelas bahwa 2024 akan menjadi ruangnya anak muda. Dan sejauh sebelum 2024 anak-anak muda telah digembleng di sekolah partai dan termasuk juga masuk dalam kaderisasi dan diberi kesempatan untuk menjadi caleg, dan bahkan banyak juga yang jadi kepala daerah. Jadi kepala daerah jauh lebih muda dari kita pun banyak juga yang jadi kepala daerah. Dan gue lihat bahwa partai kita partai modern karena apa? PDI Perjuangan punya aplikasi MPP. Di mana kalau nggak salah itu sudah anggotanya 700.000 lebih. Udah download lu? Sudah, saya ada. Di situ ada pasar gotong royong. Sama ini kan diprakarsai oleh Mas Prananda Prabowo kan. Buat saya wah keren. Saya salah satu tenan di dalam. Oke, saya selalu kalau mau belanja di pasar gotong royong. Ini keren gitu loh. Kita sebagai partai modern ya. Dan karena sekarang zaman udah digitalisasi ya. Yes. Ya. Dan ini salah satu terhadap teknologi. Bayang nggak kalau PD Perjuangan sekarang juga udah punya studio sekeren ini kan? Iya, ini juga studio keren banget. Bro, ya ini kan misalnya bicara tadi partai menjadi politisi sudah bergerak dari tahun 2017 lah katakan resminya, gitu ya. Dan pasti dalam setiap gerakan itu kan kita punya mentor. Iya. Siapa mentor di politik ini? Buat saya mentor di politik ya Mas Prananda Prabowo. Prabowo. Buat saya menjadi saya melihat sosok figur kepemimpinan yang tegas dan juga pun humble, yang dekat juga dengan kader, dan ini menjadi panutan buat saya. Siap, mantap. Dan kira-kira kalau Mas Prananda kan kita tahu adalah orang di belakang layar yang menuliskan pidato dan segala macamnya, termasuk himne PD Perjuangan. Kesehariannya seperti apa? Bisa nggak diceritakan ke? Ya, kalau keseharian kan saya melihat dari jauh ya. Iya. Tetapi buat saya dengan beberapa surat yang dikeluarkan, kemudian instruksi dari Ketua DPP Mas Prananda Prabowo, di situ tercermin lah bahwa bagaimana partai kedepannya menjadi partai yang tadi Bung Bane sampaikan, partai modern, karena kita sudah beradaptasi atau kita sudah mengadop digitalisasi, kemudian ada media Pintar Perjuangan, media monitoring, di mana setiap kader juga diberikan kewajiban untuk melaporkan kegiatannya. Menurut saya sehingga ini baik karena kita semuanya dikontrol oleh
oleh sistem ya, yang dimana sistem tersebut yang bisa diakses ya. Dan ini menjadi tolak ukur di mana prestasi, di mana bekerja itu semua akan terukur menurut saya sih. Dan ini baik ke depannya yang cita-citanya Ibu Ketua Umum sebagai partai modern, kemudian sebagai partai pelopor. Nah, ini bisa tercapai secara ideologi, tetapi juga pun sebagai zaman sekarang anak-anak muda Gen Z, milenial yang semuanya melek terhadap digitalisasi, aplikasi, mereka juga bisa akses. Nah, ini kan keren kan? Oke. Iya. Mantap. Ini pendapat saya ya. Ya. Jadi artinya ada tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh PD Perjuangan, tinggal sekarang nanti ya Bung Roni ya sering-sering lah untuk posting soal MPP di akunnya. Oh, siap. Biar makin terkenal. Jadi kami masih akan berbincang dengan Roni Dawampesi yang saat ini juga menjadi kandidat doktor hukum Indonesia. Dokter ya? Saya dokter ilmu pemerintahan. Oh, ilmu pemerintahan. Iya. Jadi kita nanti masih akan berbincang di episode kedua. Stay tune bersama Gen Banteng.